tentang sejarah peradaban Islam di negara Turkmenistan. Ini itu enggak efek. Sultan Alp Arslan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Lianbar dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya ditugaskan untuk menjelaskan sejarah peradaban Islam di Turkmenistan. Nah, sebelum membahas lebih lanjutnya, kalian perlu tahu nih, mungkin gimana ya, asing atau loh kok baru dengar nama negara ini di mana nih. Nah, negara Turkmenistan ini tuh berada di Asia Tengah dan tepatnya di wilayah bekas Uni Soviet. Terus negara Turkmenistan ini juga baru merdeka sekitar tahun 1990 atau 1991. Intinya merupakan negara yang masih baru merdeka ya, nggak udah dari lama. Nah, kalian juga perlu tahu nih kalau negara Turkmenistan ini itu merupakan negara dengan penduduknya itu yang mayoritas muslim. Penduduknya mayoritas Islam, tapi nanti kalian bakal tahu bagaimana sih negara dengan mayoritas Islam tapi gak tahu kan kehidupan Islamnya bagaimana. Nah, untuk pembahasan pertama kali ini saya akan membahas tentang demografi negara Turkmenistan ini. Nah, ternyata sebagian besar penduduk di Turkmenistan ini itu merupakan etnis Turkmen, tapi ada juga etnis lain seperti Uzbek ataupun Rusia. Nah, ada juga minoritas etnis lainnya yaitu etnis Kazakh, Tatar, Ukraina, Azerbaijan, Armenia, ataupun Baloch. Nah, next, bahasa resmi yang dipakai di negara Turkmenistan ini adalah bahasa Turkmen, tapi sebagian ada yang masih menggunakan bahasa Rusia, dan bahasa Rusia ini itu hanya digunakan sebagai komunikasi antar etnis. Nah, next, dalam laporan Pew Research Center ini disebutkan bahwa pada tahun 2009 penduduk muslim di Turkmenistan ini ada 93,1% populasi. Namun dari sumber lain, menurut CIA World Factbook, populasi muslim itu memiliki presentasi sebesar 89%. Lalu 9%-nya menganut Kristen Ortodoks dan 2%-nya menganut ateis. Nah, adapun jumlah penduduk di Turkmenistan ini tuh menurut data statistik tahun 1998 mencapai 4.650.000 jiwa dan dengan presentasi muslim sebanyak 90%. Namun adapun mayoritas masyarakat Turkmenistan ini itu merupakan muslim Sunni, bukan muslim Syiah. Nah, next, sejarah masuknya Islam ke Turkmenistan. Nah, jadi dikatakan nih dari beberapa sumber itu bahwa Islam datang ke Turkmenistan itu pada saat masa kekhalifahan Umar dan Utsman. Dan adapun jalur datangnya Islam ini melalui misionaris, di mana orang-orang yang melakukan misionaris ini merupakan orang-orang suci. Nah, tapi ternyata Turkmenistan itu mulai dikenal luas pada saat masa kekhalifahan Ma'mun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Nah, setelah adanya dinasti Abbasiyah ini, ternyata setelahnya yang menguasai wilayah Turkmenistan ini itu adalah Kekaisaran Turki Seljuk. Nah, kalian juga harus tahu nih, pada masa wilayahnya masih menjadi Uni Soviet ini, ternyata kegiatan keagamaan itu dilarang. Semua agama, bahkan Islam pun, masjid-masjid juga ditutup. Namun pada saat Uni Soviet runtuh dan Turkmenistan merdeka, presiden pertamanya itu mengganti peraturan dan mengatakan bahwa nilai-nilai keislaman harus ada. Nah, next kita bahas tentang jejak-jejak peradaban Islam di Turkmenistan. Nah, ada
Adapun jejak-jejak Islam ini ada beberapa. Yang pertama ada makam Ahmad Sanjar. Nah, Ahmad Sanjar ini itu merupakan Sultan Kekaisaran Agung Seljuk, dan makam ini dibangun pada tahun 1157 Masehi. Makam ini itu dikenal sebagai tempat ziarah. Nah, selanjutnya yang kedua ada Masjid Jibjak. Peninggalan masjid ini itu peninggalan arsitektur Islam di Turkmenistan. Dan kalian juga perlu tahu ternyata masjid ini merupakan masjid terbesar di Asia Tengah dan terletak di desa Jibjak. Nah, halamannya pun luas karena komplek masjid ini itu mencakup 36 hektar. Adapun masjid ini juga terdiri dari 2 lantai dengan cat putih dan kubah berwarna emas. Nah, selanjutnya ada kota Kunya Urgench. Kota ini itu terletak di sebelah barat laut Turkmenistan, dan di dalamnya itu ada sisa-sisa kejayaan Sultan Ahmed. Nah, adapun di dalam kota itu ada beberapa masjid kuno, benteng, makam, dan juga menara setinggi 60 meter. Next ada kota Merv. Kota ini itu merupakan peninggalan kota Islam terbesar, namun pada akhirnya dihancurkan oleh Genghis Khan. Nah, kota ini itu merupakan kota yang menjadi saksi bisu terlewatinya zaman perunggu, zaman besi, sampai masa kejayaan Saljuk di abad 11 hingga 12. Nah, diperkirakan usia kota ini itu sudah mencapai 4.000 tahun. Nah, bangunan-bangunan yang dapat dijumpai di kota ini itu berupa beberapa taman arkeologis. Nah, selanjutnya ada Masjid Rafsanjani atau Masjid Imam Khomeini, yang masjid ini itu merupakan gerbang masuk desa Rafsanjani dan berjarak sekitar 500 meter dari ibu kota Turkmenistan. Gaya arsitek yang dipakai dalam masjid ini adalah memakai corak arsitektur Islam Iran. Nah, selanjutnya ada makam Syekh Najm al-Din. Makam Syekh Najm al-Din ini tuh berada di provinsi Tashavvuz di kota Kunya Urgench, dan perlu diketahui bahwa Syekh Najm al-Din ini merupakan orang yang sangat terkenal yang hidup pada zaman Uzbek dari Khwarezm lama. Ia juga menyelesaikan studi primer dan sekundernya pada teks-teks dalam bahasa Arab dan Persia. Lalu ia mengikuti jalan para sufi dengan para penguasa agung. Nah, tadi udah jejak-jejak. Next kita bahas tokoh dan organisasi Islam di Turkmenistan. Nah, saya akan bahas dulu tentang tokoh Islam di Turkmenistan ini, karena ternyata banyak sekali ilmuwan maupun ulama yang ternyata berasal dari sini. Nah, langsung aja yang pertama ada Al-Biruni. Al-Biruni ini memiliki nama lengkap Abu Raihan Al-Biruni, dan beliau merupakan ahli matematika yang lahir pada masa Kekaisaran Persia. Ia lahir di Turkmenistan pada tahun 973 Masehi dan meninggal pada tahun 1048 Masehi. Al-Biruni ini pernah mengembara ke India bersama temannya Mahmud, dan ia juga menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Yunani, Suriah, Berber, dan Sanskerta. Lalu ia juga menulis hasil kajian proyeksi peta dan termasuk di dalamnya menulis metodologi untuk proyeksi belahan bumi pada bidang datar. Dia juga telah menulis lebih dari 120 buku dalam semasa hidupnya. Nah, buku-buku itu bisa kita sebutkan berisikan tentang ilmu aritmetika, analisis kombinatorial, kaidah bilangan angka 3, bilangan irasional, geometri, teorema Archimedes, dan sudut segitiga. Nah, next yang kedua ada Sultan of Arslan. Beliau merupakan sultan kedua dari dinasti Saljuk dan merupakan sultan yang dapat menaklukkan Anatolia. Nah, ia itu pernah dijadikan sebagai gubernur di daerah Khorasan dan Marv yang sekarang dikenal dengan Turkmenistan.
Next, yang ketiga ada Karimah bin Ahmad al-Marwaziyah. Nah, Karimah ini itu merupakan tokoh penjajah muslim perempuan dan ternyata berasal dari Turkmenistan. Banyak sekali tokoh penjajah muslim, namun ternyata baru tahu saya juga ada tokoh penjajah muslim perempuan dan ternyata berasal dari Turkmenistan. Nah, Karimah ini juga merupakan seorang ahli hadis dan ia bisa melewati daratan dan lautan dari Turkmenistan ke Iran dan Yerusalem sampai akhirnya menetap di Mekah bersama ayahnya. Dan ia mempelajari Sahih Al-Bukhari dan menjadi pelajar terhormat di Mekah. Nah, yang selanjutnya ada Al-Khazini. Al-Khazini ini memiliki nama lengkap Abu Fath Abdurrahman Mansur Al-Khazini. Ia adalah seorang budak saat dinasti Saljuk telah menguasai wilayah Konstantinopel. Nah, yaitu merupakan ilmuwan besar pada saat itu dan memiliki potensi sehingga ia bisa, walaupun menjadi budak nih, tapi beliau itu telah melahirkan banyak teori sains seperti metode ilmiah eksperimental dalam mekanik, perbedaan daya, massa dan berat, serta jarak gravitasi dan energi potensial gravitasi. Ada Imam An-Nasai, mungkin kalian juga sudah tahu karena beliau cukup familiar juga ya. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahar bin Dinar Abu Abdurrahman Al-Khurasani An-Nasai Al-Qadi Al-Hafiz. Beliau merupakan salah satu ulama hadis. Nah, ternyata beliau lahir di desa Nasa di daerah Khurasan dan yang sekarang merupakan wilayah Turkmenistan. Beliau memiliki ciri-ciri berwajah tampan, berwajah bersih dan segar sampai wajahnya seakan-akan seperti lampu yang menyala. Beliau juga sosok yang karismatik, tenang, berpenampilan menarik, dan beliau juga sudah mengembara ke berbagai wilayah Islam seperti Mesir, Hijaz, Irak, Syam, Khurasan, dan lain-lain. Nah, karya beliau itu terdiri dari beberapa kitab seperti As-Sunan Al-Kubro, As-Sunan As-Sugro, Al-Khosois, Fadail As-Sahabah, dan Al-Manas. Nah, next tentang organisasi Islam di Turkmenistan. Sebenarnya saya tidak menemukan sumber yang menyatakan bahwa ada organisasi Islam di Turkmenistan. Namun karena tadi sudah dibahas bahwa dengan presiden pertama itu mengatakan harus dihadirkannya nilai-nilai Islam, maka sudah pasti jelas bahwa ada lembaga-lembaga khusus ataupun organisasi-organisasi khusus tertentu yang memang bergerak di bidang pendidikan dan mengajarkan tentang agama Islam. Next, kita bahas kehidupan umat Islam kontemporer di Turkmenistan ini. Yang pertama ada keseharian umat Islamnya itu bagaimana sih? Mungkin karena saya tidak penelitian langsung ke tempatnya, tapi hanya melalui jurnal-jurnal ataupun artikel yang ada, tidak banyak dikatakan tentang keseharian umat Islam di Turkmenistan ini. Namun sebenarnya keseharian umat Islam bahkan tentang kegiatan keagamaan itu sebenarnya tidak terlalu banyak karena ternyata penduduk Islam yang datang ke Turkmenistan ini tuh kebanyakan merupakan pendatang. Nah, adapun sumber lain dikatakan bahwa ada tradisi pribumi di sana itu untuk mengucapkan senang bertemu dengan Anda kepada pendatang yang datang ke negara mereka, tapi tentu saja dalam bahasa mereka. Nah, tujuannya ini tuh berhubungan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa keharusan untuk menghormati dan memuliakan tamu yang datang. Nah, adapun etnis bangsa Turkmen ini itu dikatakan bermata pencaharian kapas, jagung, kacang-kacangan. Di daerah gurun mereka beternak biri-biri, lembu, kuda. Nah, sedangkan industri-industri yang berkembang di Turkmenistan ini itu cukup banyak dan salah satunya seperti karpet,
hiasan dinding, barang-barang kimia, dan obat-obatan. Nah, next bahas problematika kehidupan umat Islam. Nah, walaupun ternyata di negara Turkmenistan itu mayoritasnya Islam, tapi ternyata banyak, mungkin saya tidak mencantumkan banyak, tapi saya membaca banyak, ada sedikit keunikan mungkin dan perbedaan dari negara Indonesia khususnya. Nah, untuk umat Islam sendiri ini itu yang pertama problematikanya adalah adanya sekularisme. Nah, tentang sekularisme ini terdapat dalam UU tahun 1991 tentang kebebasan hati nurani dan organisasi keagamaan di Republik Sosialis Turkmen dan dilembagakan secara konstitusi pada 1992. Nah, terus ada yang anehnya juga, karena mengenai sekularisme, dalam sumber lain dikatakan bahwa ada peraturan yang mengharuskan perempuan Turkmenistan ini memiliki anak, tapi tidak harus memiliki suami. Nah, adapun jika seorang perempuan menikah lalu tidak memiliki keturunan, ternyata itu akan mendapat tuntutan dari mertuanya. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang adanya sekularisme di negara Turkmenistan. Lalu selanjutnya, permasalahan selanjutnya adalah pembatasan kegiatan keagamaan. Nah, jadi sebenarnya nyambung ya kalau diperhatiin dari awal saya menceritakan, ternyata walaupun mayoritas muslim itu, tapi karena di dalamnya negara dan pemerintah tersebut menganut sekularisme, maka tidak ada organisasi Islam dan pembatasan kegiatan keagamaan. Nah, sumber-sumber yang lain pun sudah menyatakan jelas bahwa negara Turkmenistan ini membatasi kegiatan keagamaan, bahkan kegiatan agama Islam. Namun tidak ada detail yang menyatakan tentang bagaimana proses pendidikan di sana, karena tadi sudah dijelaskan bahwa pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan Islam ada di sana, tapi tidak diceritakan lebih lanjutnya bagaimana, karena ternyata pemerintah juga membatasi, bahkan ikut mengontrol bagaimana seharusnya kegiatan keagamaan ini berjalan, dan memang memiliki hukuman jika melakukan kegiatan keagamaan tanpa izin atau mendaftar ke negara. Nah, jadi itu tentang peradaban Islam di negara Turkmenistan. Oke, mungkin saya tidak dapat banyak berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekurangannya.